لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ala ni'amillah. Alhamdulillah, kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, shaimin dan shaimat rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali di sore yang penuh berkah ini, di 16 Ramadan 1444 Hijriah, atau bertepatan dengan 7 April 2023, Al-Fakir bersama kru yang bertugas dari Rumah Inspirasi Perubahan diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali hadir menyapa para pemirsa di acara kesayangan kita, yaitu bedah buletin dakwah kafah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu topik yang masih berkaitan dengan lapis-lapis kemuliaan bulan Ramadan. Kami berharap para pemirsa semuanya masih senantiasa istiqomah kuat mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas ketaatan, takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya
tetap semangat, istiqomah untuk menjalankan aktivitas atau amal yang besar, yaitu dakwah demi tegaknya kehidupan Islam. Baik para pemirsa, dimanapun juga berada, Soimin dan Soimat, Masya Allah hari ini adalah hari bahagia. Kita sudah masuk di 16 Ramadan ya. Masih ada separuh lagi Ramadan yang harus kita raih ke depan. Dan semakin ke depan Ramadan tentu ya sebenarnya semakin berat, dan Allah Subhanahu wa taala makin nanti banyak menjanjikan berbagai macam kemuliaannya. Semoga kita harus tetap ya menjaga diri kita, semangat kita, dan juga tidak lupa mungkin kesehatan kita supaya kita bisa nanti sampai di gerbang finish bulan Ramadan dengan amalan-amalan terbaik. Khususnya kita semuanya berdoa mendapatkan kemuliaan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Baik pemirsa, rahimani wa rahimakumullah, bagi yang baru hadir, singgah di channel kami Rumah Inspirasi Perubahan dan menyaksikan bedah buletin dakwah kafah ini. Yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasinya, dan berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang akan kita bedah ya. Baik pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Buletin Dakwah Kafah edisi 289 mengambil topik Al-Quran, pembawa perubahan menuju kemuliaan. Insyaallah kita fahami bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di edisi sebelumnya kita sudah bahas Ramadan adalah bulan perjuangan dan bulan jihad. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kelezatan yang Allah hadirkan di bulan Ramadan ini berkenaan dengan Ramadan bulan Al-Quran, di mana Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada manusia ini. Apa fungsinya? Tentu fungsinya adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang namanya petunjuk itu diturunkan supaya manusia itu tidak tersesat di dunia ini. Bayangkan kalau manusia itu hidupnya tidak ada petunjuk, pasti akan tersesat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta, kehidupan ini dan juga manusia, ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah membersamainya petunjuk, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia yang mengandung berbagai penjelasan atas petunjuk tersebut, sekaligus sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Masya Allah, dari ayat ini sudah sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini mengandung apa? Fungsinya sebagai hudan, petunjuk bagi manusia, dan berbagai macam penjelasan, bayinat ya, penjelasan atas rincian dari petunjuk tadi, dan yang paling penting adalah sebagai pembeda, sebagai standar untuk mengetahui mana yang benar, mana yang hak ya. Nah, bukan hanya turun pada bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa, namun Al-Quran ini juga turun pada malam yang istimewa yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar, surah yang ke-97 ayat 1 sampai 3.
Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada saat terjadinya Lailatul Qadar. Nah, turunnya Al-Quran ini sesungguhnya adalah peristiwa yang amat dahsyat. Secara tidak langsung hal demikian ini bisa kita pahami dari ayat yang lain, dari firman Allah yang lain, yaitu di dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillahi wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, maka kamu Muhammad pasti akan menyaksikan gunung itu akan tunduk dan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Masya Allah. Ayat ini luar biasa. Makanya Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau Jami'ul Bayan fit Ta'wilul Quran, beliau menjelaskan ya, Imam At-Tabari tentang ayat ini ya, surah Al-Hasyr ayat 21 ini. Beliau menyatakan gunung itu tunduk dan pecah, ya terpecah belah karena begitu takutnya kepada Allah, meskipun gunung itu amat keras. Tidak lain karena gunung tersebut sangat khawatir tidak sanggup menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atas dirinya, yakni mengagungkan Al-Quran. Jadi menurut beliau gunung itu akan tunduk dan pecah karena apa? Karena mereka itu khasyatillah, karena mereka itu tunduk ya karena takut ya pada Allah Subhanahu wa taala. Sanggup takut kenapa? Takut tidak sanggup untuk menunaikan hak-hak yang Allah wajibkan atas dirinya, yaitu apa? Mengagungkan Al-Qur'an. Begitu juga Imam Baydawi ketika menafsirkan ayat ini di dalam kitab tafsir beliau menyatakan ayat ini merupakan satu gambaran betapa besarnya kehebatan dan pengaruh Al-Quran. Masya Allah, ini menunjukkan betapa besarnya kehebatan dan athar atau pengaruh Al-Quran ini dalam tentu dalam diri manusia, sehingga sampai Allah gambarkan seperti itu. Nah, karena itu pula menurut Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam kitab tafsir Baharul Muhit ya, beliau juga mengatakan hal ini merupakan satu celaan kepada manusia yang keras hati dan perasaannya tidak terpengaruh sedikit pun oleh Al-Quran. Padahal jika gunung yang tegak dan kokoh saja pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran, sejatinya manusia lebih layak untuk tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Insya Allah ini menurut beberapa mufasir yang menjelaskan tentang kedahsyatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan kepada Al-Quran. Nah, kaum muslimin dan pemirsa Soimin dan Soimat YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Sayang, apa yang dinyatakan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi ini justru banyak terjadi saat ini, ya. Yaitu apa? Banyak manusia yang tidak tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Banyak yang bahkan tidak bergetar saat Al-Quran itu dibacakan. Boleh jadi hal itu karena banyak manusia yang ya sudah mengeras hatinya, bahkan lebih keras dari batu. Nah, jadi yang manusia itu yang sebenarnya terbuat bukan dari batu, punya hati. Ya kan, batu, gunung itu kan kumpulan materi-materi dari batu itu tidak memiliki akal, tidak memiliki hati. Itu saja seandainya Allah turunkan Al-Quran, mereka itu akan merasakan ketakutan dan akan hancur lebur. Namun manusia, berapa banyak manusia yang Allah anugerahkan mereka akal, Allah anugerahkan mereka hati, tapi
mengeras bagaikan batu. Tidak sedikit pun Al-Quran itu terpengaruh padanya. Apalagi tergerak untuk mengamalkan Al-Quran, bahkan menerapkan hukum-hukumnya, yakni syariah Islam. Bahkan saat ini ada upaya untuk mengaitkan penegakan syariah Islam dengan radikalisme. Secara tidak langsung mereka ini telah berbuat jahat terhadap Al-Quran sebagai sumber syariah Islam yang tertinggi. Naudzubillah min dzalik. Nah, berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas bagaimana Al-Quran dan perubahan. Bagaimana Al-Quran ini membawa satu dampak perubahan bagi umat manusia. Kalau kita lihat, sejarah membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar membawa perubahan besar bagi umat manusia. Dulu sebelum Al-Quran diturunkan, bangsa Arab terkenal sebagai bangsa yang dipenuhi dengan kebodohan, kezaliman, ya, atau disebut kejahiliahan di mana-mana. Bahkan bukan hanya di bangsa Arab. Sebelum Rasulullah SAW diturunkan, bumi ini berada dalam kondisi kejahiliahan di berbagai hal. Misalkan ragam kemaksiatan yang mereka lakukan, diantaranya perzinaan, perjudian, mabuk-mabukan, penipuan dalam jual beli, aktivitas riba yang sudah betul-betul marak saat itu, pembunuhan terhadap bayi-bayi yang baru lahir, peperangan antar suku, dan sebagainya. Inilah gambaran bagaimana kejahilian yang saat itu terjadi. Nah, semua itu adalah di antara ragam kemaksiatan yang telah betul-betul mendarah daging di tengah-tengah masyarakat. Kemaksiatan mereka paling besar tentu saja adalah kemusyrikan dengan tradisi penyembahan terhadap berhala. Itu yang kalau kita lihat, kesyirikan atau kemaksiatan yang besar adalah kemusyrikan. Bagaimana mereka melakukan penyembahan terhadap berhala. Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berhala ini mereka pertuhankan. Ya, mereka menambahkan semua harapan cita-citanya kepada berhala-berhala itu. Ya, betul-betul mereka mempertuhankan berhala itu. Padahal mereka sendiri yang membuat berhala tersebut. Dan tahu sebenarnya kalau berhala itu ya benda yang mereka buat, tentu benda yang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena akalnya itu sudah tumpul, tidak bisa berpikir, maka mereka menjadikannya sebagai berhala. Itulah mengapa zaman itu disebut bodoh tadi itu, jahiliyah tadi itu. Ya, tidak mau menggunakan akalnya yang Allah berikan potensi untuk bagaimana mendesain kehidupan mereka dengan benar, terutama adalah mendesain keyakinan, keimanan mereka dengan cara yang benar. Namun demikian, saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka dengan membawa Al-Quran dalam waktu relatif singkat, yaitu hanya 23 tahun, bangsa Arab yang kemudian menjadi bangsa Muslim berubah kehidupan mereka, peradaban mereka 180 derajat. Dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahiliahan menuju kepada kemuliaan, dari kebiadaban menuju keadaban. Dari sebuah bangsa yang tidak diperhitungkan menjadi bangsa yang memimpin peradaban selama rentang waktu yang amat panjang. Tidak tanggung-tanggung, selama tidak kurang dari 14 abad kaum muslimin menguasai dunia, ya kurang lebih 2/3 dunia dengan peradabannya yang tinggi dan mulia. Dan hal itu, peradaban yang luar biasa, yang tinggi dan mulia tersebut banyak diakui oleh para cendekiawan barat yang mereka itu memotret peradaban Islam dengan jujur gitu, apa adanya, tanpa ada tendensi alih-alih, karena memang betul-betul mereka melihat, menyaksikan peradaban kurang lebih 14 abad lamanya tadi itu. Coba pemirsa kita lihat bagaimana menurut Immanuel Detsche, seorang cendekiawan Jerman, dia pernah berkata, semua ini, yakni kemajuan peradaban Islam, telah memberikan kesempatan baik bagi kami, yaitu di Eropa, untuk mencapai kebangkitan.
atau Renaissance dalam ilmu pengetahuan modern. Karena itu karena itu sewajarnya lah kami senantiasa mencucurkan air mata tatkala kami teringat akan saat-saat jatuhnya Granada. Jadi Granada itu adalah benteng terakhir kekhilafahan Islam di Andalusia yang jatuh ke tangan bangsa Kristen Eropa. Coba bayangkan, Immanuel saja, seorang cendekiawan Jerman, ya, itu menunjukkan kejujurannya, ya, bahkan dia mengatakan sangat wajar kalau kami itu sedih mencucurkan air mata tatkala peradaban yang besar saat itu ada di Granada itu telah dihancurkan oleh orang-orang Kristen Eropa. Dan habis itu peradaban tidak jauh lebih baik, tapi bahkan nanti peradaban kembali menjadi peradaban materialisme. Ya, itulah bagaimana menurut cendekiawan Jerman tadi itu. Begitu juga al-senada diungkapkan oleh Montgomery Watts, ya. Dia juga mengatakan cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Ini menurut beliau, ya. Jadi menjadi suatu alasan, ya. Jadi Eropa sekarang itu bisa bangun itu tidak dari proses genetik dari mereka, peradaban mereka, atau regenerasi mereka, ya, atau rekayasa mereka, tetapi semua itu karena dukungan peradaban Islam yang menjadi motor penggeraknya, menjadi dinamonya, menjadi bahan bakarnya, menjadi pemicu peradaban besar itu. Nah, begitu juga masih banyak, misalkan dinyatakan oleh Will Durant, ada Jacques Reister, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2009, ya, zamannya Presiden Amerika, ya, Barack Obama, ya, jadi mantan Presiden Amerika Serikat, ya, Barack Obama, saat dia itu berpidato pada tanggal 5 Juli 2009, itu di antara penggalan pidatonya itu pernah mengatakan bahwa peradaban dunia berutang besar pada Islam. Islamlah di tempat-tempat seperti Universitas Al-Azhar yang mengusung lentera ilmu selama berabad-abad serta membuka jalan bagi era kebangkitan kembali dan era pencerahan di Eropa. Nah, ini sangat jelas, ya. Barack Obama aja itu yang banyak melancarkan serangan terorisme pada saat itu pada negeri kaum muslimin saja, itu jelas gitu, ya. Ya, jadi bagaimana memang sejarah tidak bisa ditutupi gitu. Apalagi sejarah peradaban Islam itu begitu panjang gitu. Kemarin kita juga lihat bagaimana ketika di Qatar ada konferensi, bagaimana Elon Musk juga mengatakan kejujurannya bahwa kontribusi khilafah Islamiyah itu begitu kuat, ya, tidak bisa dipisahkan menjadi motor penggerak dari ilmu pengetahuan pada saat itu. Nah, yang tidak diakui secara jujur, bahkan cenderung ditutup-tutupi oleh Barat, adalah fakta bahwa seluruh pencapaian kemajuan peradaban Islam dan kaum muslimin selama berabad-abad itu terjadi di sepanjang era khilafah Islam. Bahkan boleh dikatakan semua pencapaian kemajuan itu tidak lepas dari peran sentral khilafah. Kecemerangan sejarah itu terjadi ketika umat Islam menerapkan sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah, yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum yang mengatur segenap aspek kehidupan umat manusia. Jadi Masya Allah, ya, jadi jelas bagaimana Al-Quran sebenarnya yang saat itu diterapkan oleh institusi khilafah yang menghantarkan kepada manusia ini kepada peradaban yang mulia dan agung, yaitu melalui khilafah Islamiyah, dan itu diakui oleh beberapa
cendekiawan, dan bahkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pun juga mengakui itu. Dan saya kira masih banyak para sejarawan yang memang jujur memotret kontribusi peradaban Islam bagi dunia ini. Nah, kaum muslimin, soimin dan soimat, rahmah, inspirasi perubahan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita lanjutkan berkah Al-Qur'an. Ya, bagaimana berkat Al-Qur'an? Apa yang akan dilakukan pencapaian-pencapaian dalam peradaban Islam dengan Al-Quran ini. Nah, semua pencapaian kemajuan peradaban Islam dan kaum muslimin selama berabad-abad itu tentu semuanya berkat Al-Quran. Itu pun juga diakui bahkan oleh para cendekiawan barat sendiri. Nah, kita juga akan lihat bagaimana Denison Ross, ya, seperti yang dikutip dalam buku Kekaguman Dunia Terhadap Islam. Dia mengatakan, hendaklah diingat Al-Quran memegang peranan yang lebih besar bagi kaum muslimin daripada Bible dalam agama Kristen. Sungguh sebuah kitab seperti ini patut dibaca secara meluas di barat, terutama di masa kini. Itu yang sangat jelas disampaikan. Begitu juga kalau kita lihat menurut Profesor J. Margoliouth dalam The Crux van the Islam juga menulis pernyataan dari Prof. Margoliouth itu bahwa penyelidikan telah menunjukkan bahwa yang diketahui oleh sarjana-sarjana Eropa tentang falsafah, astronomi, ilmu pasti, dan ilmu pengetahuan semacam itu selama beberapa abad sebelum Renaissance secara garis besar datang dari buku-buku berbahasa Arab. Al-Quranlah yang memberikan dorongan pertama untuk studi-studi itu di antara orang-orang Arab dan kawan-kawan mereka. Ini jujur juga ya, bahwa Al-Quran itu menjadi inspirator, ya, lahirnya berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan yang membuat mereka itu berpikir sehingga bisa menguak berbagai macam kejadian-kejadian sehingga menghasilkan berbagai macam disiplin ilmu. Oleh itu sebabnya juga dikatakan oleh Hawking, ya, berkomentar di dalam satu jurnal berjudul The Spirit Awards Politics, ya. Dia mengatakan bahwa oleh karena itu saya merasa benar dalam penegasan saya bahwa Al-Quran mengandung banyak prinsip yang dibutuhkan. Jadi sangat jelas bagaimana berkat Al-Quran itu mampu memberikan wajah dunia ini menjadi cerang, ya, menjadi bersinar, dan itu diakui oleh juga kembali oleh ilmuwan-ilmuwan barat, ya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita sudah memahami kemuliaan Al-Quran dan bagaimana berkah Al-Quran tadi itu mewarnai peradaban dunia, ya, bahkan menjadi pemimpin dunia saat itu, maka tugas kita adalah saat ini sangatlah urgen, sangatlah penting untuk kembali kepada Al-Quran. Kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran? Karena sebagai konsekuensi keimanan kepada Al-Quran, maka kaum muslimin jelas wajib senantiasa merujuk kepada Al-Quran, baik di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara. Apalah artinya mengimani Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, namun dalam keseharian petunjuk Al-Quran itu dicampakkan. Isinya tidak diamalkan. Hukum-hukumnya tidak diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Padahal faktanya, ya, saat Al-Quran dicampakkan sebagaimana yang terjadi saat ini, kehidupan kaum muslimin nyaris berantakan di berbagai sisi. Seperti kemiskinan, ya, masih terus terjadi justru di tengah keberlimpahan kekayaan negeri ini. Angka pengangguran masih tinggi, ketimpangan sosial dan ekonomi makin tidak terkendali,
lihat juga atas seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya makin mengiris hati. Kerusakan moral juga seperti seks bebas, LGBT dan sebagainya makin terbuka dan juga makin berani. Ketidakadilan hukum makin terang-terangan dipertontonkan. Semua kerusakan ini tidak lain sebagai akibat dari sikap umat Islam, khususnya para penguasanya, yang mereka itu enggan diatur oleh Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam surah Toha, surah yang ke-20 ayat 124 sudah memberikan peringatan kepada kita. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat nanti kami akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu, agar bangsa ini tidak terus-menerus di dalam kesempitan dan juga keterpurukan, maka mau tidak mau mereka wajib kembali kepada Al-Quran. Mereka wajib mengamalkan Al-Quran dan menerapkan seluruh hukum-hukum Al-Quran. Apalagi mengamalkan Al-Quran dan menerapkan seluruh hukumnya merupakan wujud hakiki dari ketakwaan sebagai hikmah yang harus diraih dari puasa Ramadan yang kita laksanakan selama sebulan. Saat takwa ini benar-benar mewujud secara kolektif di negeri ini, yang dibuktikan dengan mengamalkan dan menerapkan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan, pasti ragam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada bangsa ini, bahkan pada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira, menjanjikan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami mengazab mereka karena apa yang telah mereka lakukan itu. Jadi sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya menginginkan kita itu menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Maka dengan itu, sebab itu maka Allah akan membukakan keberkahannya langit dan bumi. Artinya Masya Allah. Ya, ini adalah keberkahan yang berlapis-lapis. Apakah kita tidak merindukan tentang hal tersebut? Oleh sebab itu, di lembaran yang terakhir, di lembar hikmah, Buletin Dakwah Kafah, menukil apa yang pernah disampaikan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau pernah menyatakan, lau toharat al-qulubu lam tashba min qiraatil Qur'an. Jika hati bersih, maka ia tidak akan kenyang dari membaca Al-Quran. Masya Allah. Baik pemirsa, shaimin dan shaimat YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir sudah membacakan secara keseluruhan bagaimana isi dari Buletin Dakwah Kafah. Baik, sebelumnya kita akan melihat dulu tayangan berikut ini. Adalah waktu. Allah memberikan kepada kita waktu di muka bumi. Maka rezeki manusia menempel pada waktu. Selama masih ada waktu, maka masih ada rezeki. Jika ajal tiba, alias waktu habis,
maka rezeki pun habis. Maka aktivitas apapun yang bisa dilakukan manusia menempel pada waktu. Selama masih ada waktu, maka potensi manusia yang lain seperti ilmu, harta, tahta, tenaga, dan lain-lain masih berguna. Namun, jika waktu telah tiada, otomatis semua potensi itu tak bisa digunakannya lagi. Lalu bagaimana dengan dakwah? Ya, betul. Dakwah pun hanya minta waktumu. Jika kita serahkan waktu untuk dakwah, maka segala potensi lain yang kita miliki akan ikut. Ilmu, harta, pikiran, dan tenaga akan ikut. Namun jika kita tidak berikan waktu untuk dakwah, maka setinggi apapun ilmu tak ada gunanya untuk dakwah. Sebanyak apapun harta tak berguna untuk dakwah. Begitulah faktanya. Oleh karena itu, siapapun yang mengaku menjadi pengemban dakwah, namun dia tidak memberikan waktunya untuk dakwah dengan segala macam alasan kesibukan lain, maka dia termasuk orang yang tidak jujur. Ngaku-ngaku, tapi tak berupaya serius menepati pengakuannya. Apalagi jika dia pernah bersumpah atas nama Allah yang Maha Agung bahwa dia akan mengerahkan segenap kemampuan untuk berdakwah, maka sungguh dia telah tidak jujur kepada Allah, juga kepada dirinya sendiri. Karena itu, seorang dai tidak boleh bekerja yang menghabiskan waktunya sehingga tidak ada lagi waktu untuk dakwahnya. Karena itu, merupakan sikap tidak jujur pada pengakuannya sendiri. Semoga Allah mudahkan kita menjadi pengemban dakwah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kami haturkan kepada seluruh pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan pada sore hari ini yang masih bersamai Al-Fakir di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 289 ya, Al-Quran Pembawa Perubahan Menuju Kemuliaan. Ya, semoga dari buletin dakwah kafah yang sudah kita hadirkan, sudah kita bacakan, sudah kita bedah ini, dan juga mungkin para pemirsa juga sudah masif ya, sudah mendapatkan buletin ini tadi bagi yang ikhwan itu di Jum'ah ya, karena buletin ini disebarkan setelah pelaksanaan sholat Jum'ah ya, ataupun ada yang sudah mendapatkan di media sosial ya, dalam bentuk soft copy-nya, yang ini juga masif kita sebarkan sebagai media edukasi ya, pembinaan di tengah-tengah umat, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, jadi bagaimana Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, yang dimana kita seharusnya menjadi orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, kita lihat bagaimana di mana-mana semarak dengan lantunan Al-Quran, membaca Al-Quran. Bahkan juga banyak di kalangan para dai ya, para ulama, para asatid juga mengajarkan mereka Al-Quran itu begitu intensif di bulan Ramadan ini ya, dan itu merupakan sebuah kemuliaan ya, sebagaimana yang sangat dianjurkan ya oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dan kita ini adalah umat yang Al-Quran tadi fungsinya adalah sebagaimana petunjuk ya, petunjuk sebagai, dan ada rincian-rincian
dari penjelasan dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai furqan, sebagai pembeda. Dan di akhir buletin dakwah kafah tadi kita diberikan satu titik tekan kembali bahwa Al-Quran namanya sebagai sebuah petunjuk, bukan hanya sekedar menjadi penghias lisan kita, yang itu juga merupakan satu kemuliaan, tetapi sebagai kita harus sebagai umat ini, dan kita adalah umat Islam satu-satunya yang mengemban sebuah aturan hidup, ya, ideologi yang bersumber dari wahyu. Kapitalisme, komunisme, ataupun isme-isme yang lain, itu semuanya adalah ideologi aturan hidup yang dibuat oleh manusia. Namun umat Islam ini adalah umat Al-Quran. Umat yang sekarang ini secara maknawi itu masih bisa merasakan mukjizat. Jadi kita harus sadari bahwa Al-Quran yang ada di depan kita, yang setiap hari kita baca, itu adalah mukjizat. Ini Masya Allah. Maka tugas kita yang terpenting saat ini, selain kita membacanya, membaguskan bacaannya, mempelajarinya, mentadaburinya, ini Masya Allah, pahalanya berlimpah khususnya di bulan Ramadan ini, maka tugas kita itu adalah bagaimana kita itu menerapkan hukum-hukumnya. Dan menerapkan hukum Al-Quran ini merupakan satu penjagaan yang sangat efektif, ya, bagaimana kita tuh menjaga Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bagaimana cara menjaga Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa menjaga Al-Quran itu semata-mata bukan dengan menghafal huruf-hurufnya, ya, bukan semata-mata ya menghafalkan huruf-hurufnya, ya, tetapi apa? Tetapi kata beliau adalah dengan menegakkan hukum-hukumnya, ya. Jadi menjaga Al-Quran bukan semata-mata untuk dengan menghafalkan huruf-hurufnya, namun lebih dengan menegakkan hukum-hukumnya. Karena Al-Quran ini petunjuk, maka di dalamnya ada solusi. Kembali kita lihat sekarang ini beberapa hari, 2 hari terakhir ini, ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, yang ada khususnya ketika mereka melaksanakan ibadah sholat, ya, khususnya sholat taraweh, itu kembali diricui, kembali disiksa, kembali diusir oleh Zionis Israel, laknatullah alaih, ya. Itu adalah sebuah kekejaman, ya, di depan mata kita, dan ini senantiasa berulang-ulang terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana Palestina itu hanya sekarang itu negerinya semakin mengecil, hanya tinggal Gaza. Bahkan kalau kita lihat di peta itu sudah tidak ada Palestina, sudah diganti dengan Israel. Naudzubillah min dzalik. Ini merupakan satu tanggung jawab besar kita, ya, khususnya bagi para pemimpin Muslim, harus mulai berpikir dan bersikap tegas, ya. Ya, makanya kita lihat, ya, bahwa untuk menolong mereka itu, ya, untuk menolong mereka kita membutuhkan kekuatan. Yang kekuatan itu, ya, itu diperintahkan oleh Allah. Salah satunya memang di dalam Al-Quran. Al-Quran telah memandu kita sebenarnya bagaimana kita itu menyelesaikan problem umat. Salah satunya adalah bagaimana menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami penjajahan, ya, invasi. Salah satunya yang terjadi di Palestina, ya, bagian dari negeri Islam, negeri Isra Mi'raj, ya, Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita menengok ke belakang kemarin, itu sudah pernah kita bahas bagaimana kebutuhan akan pemimpin itu sangat penting, begitu, ya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kan pernah mengatakan, ya, ini di dalam kitab Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, itu pernah mengatakan innallaha la yaz'u bisultani ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan wewenang kepada penguasa untuk menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh Al-Quran. Artinya sesuatu kemungkaran, ya, kesewenang-wenang itu tidak bisa dihilangkan dengan Al-Quran. Artinya sekedar dibacakan Al-Quran, ya, dengan dihadirkan banyak penghafal Quran, tetapi harus dihadirkan dengan apa? Kekuasaan. Dan kekuasaan ini adalah kekuasaan yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pandangan hidup mereka. Inilah PR kita. Masya Allah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, kami haturkan jazakumullah khair yang sudah hadir
menemani Al-Fakir di Jumat sore berkah ini. Panjenengan semua saya yakin sekarang ini sedang banyak bertakur pada Allah, banyak berdoa di hari Jumat ini, khususnya di bulan Ramadan, sambil menyaksikan buletin dakwah kafah. Namun Al-Fakir mohon maaf pada sore hari ini tidak bisa menyapa para pemirsa satu persatu ya, karena beberapa hal, dan kami mendoakan panjenengan semua semoga panjenengan semuanya mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan mampu meraih derajat sebagai orang-orang bertakwa dan sukses dalam melaksanakan puasa Ramadan 1444 Hijriah. Al-Fakir dan serta seluruh kru yang bertugas dari YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan menyampaikan jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Al-Fakir undur diri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ini begitu panjang, melelahkan, dan berliku. Terkadang kita butuh pohon untuk sekedar bersandar dan berteduh. Berhenti sejenak untuk mengatur langkah dan menarik nafas dalam-dalam untuk kembali berlari. Jadilah akar yang gigih mencari air, menembus tanah yang keras demi sebatang pohon. Ketika pohon tumbuh berdaun rimbun, berdaun indah menampilkan keelokannya kepada dunia dan mendapatkan pujian. Lihatlah, akar tetap berada dalam kesunyian tersembunyi di balik tanah. Itulah makna dari sebuah ketulusan dan keikhlasan. Manusia yang memiliki perpaduan tulus, ikhlas, sabar, dan tegar bagai akar. Merekalah orang-orang yang mampu merubah zaman, merubah dunia yang akan tetap hidup dan menghidupkan. Ingatlah saudara, jalan perjuangan selalu dirintis oleh orang-orang yang berilmu, dikerjakan oleh orang-orang yang ikhlas, dan dimenangkan oleh orang-orang yang berani. Pejuang sejati adalah mereka yang terus bertahan dan tetap bertahan dalam perjuangan ini. Mereka akan selalu belajar dan belajar dari setiap masalah yang dihadapi, dari setiap momen yang dialami, hingga suatu hari ia mendapati dirinya telah berubah menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih berani. Oleh karena itu, marilah kita sing-singkan lengan baju, kuatkan iman, bulatkan tekad, bergeraklah terus untuk berjuang bersama bagi tegaknya kembali izul Islam wal muslimin. Suatu saat khilafah, suatu saat liwa roya yang sekarang kita genggam, yang kita kibarkan ini akan berkibar dengan berwibawa, dengan mengalahkan kaum kafir. Takbir, Allahu Akbar.